berdiri. Mari kita berdoa. Pertolongan kami datang daripada Allah pencipta langit dan bumi. Dialah damai sejahtera yang melampaui akal budi ada di tengah-tengah kami selama kami beribadah. Haleluya. Amin. Kami silakan untuk yang memimpin pujian. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita ibadah online, dan mari kita serahkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, biarkan kami dapat melewati masa-masa sukar ini Bapa, karena kami punya Allah yang begitu ajaib, Allah yang luar biasa. Terima kasih. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Yeah.
Salam saudaraku. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucapkan syukur untuk kesempatan yang istimewa ini. Kau izinkan kami untuk mendengar firman-Mu. Kami mengakui bahwa kami sangat membutuhkannya. Kami memohon Allah Roh Kudus akan menolong kami semuanya, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkan. Kami sambut firman-Mu dengan rasa syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar mendengarkan firman Tuhan dari surat Filipi. Nah, kali ini Filipi yang pertama, satu pasal. Karena ini satu pasal, tidak mungkin saya akan membacakan semuanya, tetapi tugas Anda nanti untuk membaca Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 30. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, surat Filipi sangat menarik. Penulisnya Rasul Paulus. Waktu itu dalam penjara. Ini merupakan surat pribadinya sebagai ucapan terima kasih atas persembahan Jemaat Filipi yang dibawa oleh Epafroditus. Walaupun ditulis dalam penjara, namun bertema sukacita. Dan itu merupakan tema yang menarik. Nah, dalam nas ini ada 4 kali kata sukacita. Di satu pasal itu ada 4 kali kata sukacita. Kalau 4 pasal ada 16 kali kata sukacita. Sehingga tema besarnya adalah sukacita. Nah, mengapa saya katakan menarik? Karena ini ditulis dalam penjara. Jangan bayangkan penjara zaman dulu seperti penjara sekarang ini. Nah, sebenarnya dalam kondisi tanda petik Paulus sedang menderita. Tetapi mengapa Paulus bisa mengekspresikan sukacita dalam suratnya dan mendorong orang-orang Filipi untuk ikut bersukacita? Saya perlu membedakan dulu tentang bahagia dan sukacita. Apa itu bahagia? Bahagia adalah perasaan senang karena keberhasilan, hadiah, dan lain-lain yang dipengaruhi kondisi dari luar diri kita. Ini bahagia. Tetapi sukacita beda. Sukacita adalah keyakinan jaminan yang aman dan pasti tentang kasih dan karya Allah dalam hidup. Hal ini sangat tergantung pada Roh Kudus. Itu sebabnya sukacita adalah buah dari Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22. Tidak usah dibuka, nanti bisa dicari di sana. Nah, jadi sukacita adalah sumbernya pengenalan akan Kristus. Paulus mengatakan yang dulu menjadi kebahagiaannya, tetapi setelah dia mengenal Kristus, semuanya dibuang dan dianggap rugi setelah mengenal Dia. Dan pengenalan akan Kristus yang bertumbuh terus-menerus itu membawa sukacita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada 5 rahasianya ya, yang kita tiru di dalam penderitaan. Sehingga nanti kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan pernah mengeluh. Tanda petik menderita. Nah, rahasia Rasul Paulus yang pertama, ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Mari berpikir tentang panggilan keimamatan
Kemarin saya sudah khotbah tentang panggilan keimamatan ini. Mengapa membawa sukacita kalau kita mendoakan orang lain? Panggilan keimamatan. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Lihat di sini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saya akan berhenti di sini. Pada waktu saya dan saudara mendoakan orang lain, panggilan keimamatan kami jalankan, kami jalani, kami taati. Saya dan saudara orang istimewa. Orang istimewa. Terpilih. Lalu yang kedua, dalam ayat itu 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Pada waktu saya dan saudara menjalankan keimamatan itu. Nah, kita menghadap kepada Allah. Membawa orang lain menghadap kepada Allah. Allah itu Bapa kita. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi, Bapa yang memilih. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berpikir, layakkah kita bersungut-sungut dalam berdoa? Kita menghadap Allah yang mengasihi dan telah terbukti kasihnya itu. Dia diistimewakan oleh Allah karena mengemban panggilan keimamatan. Dan kita milik Dia. Ini mengapa berdoa untuk orang lain membawa sukacita. Lalu yang kedua, memberitakan Injil ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Mengapa Rasul Paulus mendengarkan berita Injil yang disampaikan oleh teman-temannya, yang disampaikan oleh Paulus sendiri, itu membawa sukacita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemberitaan Injil adalah berita sukacita. Karena itu merupakan berita kasih Allah. Ada pengampunan, ada anugerah sebagai anak Allah. Sehingga pada waktu kita memberitakan Injil, aroma sukacita, aroma kasih itu pasti ada. Jadi mari belajar dengan Rasul Paulus. Walaupun keadaan tanda petik menderita, jangan lupa memberitakan Injil. Karena itu akan membawa suasana sukacita di dalam hati kita. Yang ketiga, nah ini ayat ini orang Kristen saya perlu menekankan ini. Jangan takut mati. Jangan takut mati. Lihat pernyataan Rasul Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Lihat di sini. Rasul Paulus menghadapi antara mati dan hidup. Tetapi dia tidak memikirkan. Dia hanya memegang janji Allah. Bahwa janjinya ya dan amin. Dan kalau Paulus dipanggil, itu jauh lebih baik kondisi di dalam kekekalan. Jadi untuk tidak takut mati, saya ingin sarankan sebagai hamba Tuhan. Yang pertama, peganglah janji-janji Allah itu. Allah tidak pernah ingkar janji. Yang kedua, pastikan bahwa di dalam kekekalan jauh lebih baik daripada di dunia ini. Sehingga Rasul Paulus tidak takut mati, tetapi bukan menantang maut, tetapi
menjalani kehidupan tapi tidak dibayangi takut kematian. Yang ketiga, keempat, ayat 29. Mari kita lihat ayat 29. Nah, ini jarang orang berfokus di sini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadar tidak sadar, panggilan keselamatan di balik itu panggilan penderitaan bersama Yesus. Jadi seperti satu mata uang. Jadi kalau Anda menderita bersama Kristus, Anda punya meterai bahwa saya diselamatkan. Karena itu dibaliknya. Lalu yang kedua, kalau kita menderita bersama Yesus, Anda jangan ragu-ragu bahwa Anda adalah anak Allah. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berharap dimuliakan kalau Anda menolak penderitaan bersama Yesus. Yang kelima, terakhir, ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan, ini kerinduan Rasul Paulus ya, dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Punya komitmen hidup ini memuliakan Tuhan. Karena Anda diciptakan segambar dengan Dia untuk memuliakan Dia. Dan kalau kita diizinkan Tuhan menderita bersama Kristus, ingat, Tuhan berjanji, Tuhan mengatakan, berfirman, di surga dan di bumi ada di tangan Dia. Tuhan tidak pernah tertidur. Dan segala sesuatu yang diizinkan Tuhan, Paulus menulis surat Roma pasal 8 ayat 28. Ini ayat emas saya, mulai saya melayani, saya pegang ayat ini. Dan tidak pernah aku lepaskan ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia dan di surga ada di tangan Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang diizinkan Tuhan untuk kita jalani dalam hidup ini, semuanya mengarah demi kebaikan saya dan saudara. Untuk itu, bersukacitalah walau harus menderita mengikut Yesus. Saya ulangi, bersukacitalah walau menderita mengikut Yesus. Saya yakin kalau 5 rahasia yang dimiliki oleh Rasul Paulus kita lakukan dalam penderitaan, kita pasti tidak kehilangan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur untuk firman-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikannya. Tetapi Roh Kudus yang tidak terbatas, yang akan menolong saudara-saudaraku untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bukan hanya pendengar, tetapi menjadi pelaku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup dengan doa berkat. Bapa kami sungguh mengucapkan syukur karena 2 orang lebih Engkau hadir. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Bahkan Tuhan, kami sangat merindukan kehendak-Mu itu yang jadi dalam hidup kami. Karena itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu. Terimalah berkat ini dengan iman. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah memberkati saudara. Haleluya. Amin. Makasih.